Jadi nanti kalau untuk teman-teman yang sedang menjalani pengobatan emang mendapatkan terapi injeksi, jangan khawatir, nanti akan ada dari petugas dari tenaga kesehatan ya tentunya ya, nanti akan datang ke rumah untuk menyuntikkan. Jadi jangan khawatir, nanti akan datang setiap harinya juga yang dirasakan akan lebih lebih serius lagi dibandingkan yang gitu ya. obat-obat awal tadi, karena obatnya yang diberikan kan lebih ragamnya lebih banyak, minum obatnya juga lebih lama gitu Mas. Pasien TB itu mendapatkan obat injeksi, kan dia nggak basic kesehatan ya, kan nggak bisa nyuntik juga. Nah itu gimana itu Kak Ros? Kalau seandainya dia dapat terapi, apa harus setiap hari ke dokter atau ke mana? Gimana itu? Kondisi perut tidak ada makanan. Soalnya kita kalau membahas soal obatnya, obat TB itu baik diserap ke dalam tubuh itu dalam kondisi perut kosong atau tidak ada gangguan makanan nih. Soalnya kalau perut kita ada makanan, nanti penyerapan obat di dalam tubuh itu akan kurang efektif. Halo, selamat pagi semuanya Sobat RSWN. Kembali bersama kita di podcast RSWN dalam memperingati World Pharmacy Day atau Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September. Kali ini berhubung kita untuk memperingati Hari Apoteker, kita kedatangan narasumber dari Apoteker RSWN Kota Semarang ya. Bersama kita saat ini ada Apoteker Ayu Rosalia SFAM APT. Ya, gimana kabarnya pagi ini Kak Ros? Alhamdulillah baik. Ini panggil Kak Ros aja ya, biar enak ya. Iya, Kak aja ya. Kak biar aja ya. akrab ya. Kak Ros Ayu Rosalia. Ada pantun nih buat Kak Ros. Boleh. Karangayu ngalian, narasumbernya Ayu lan api cakep ya. Terima kasih Mas Adi. Ya, saya belum kenal juga nih. Saya nih host kali ini, memimpin host kali ini. Saya Adi, sebagai host untuk podcast kali ini. Ini untuk memperingati World Pharmacy Day ya Kak Ros ya. Yang saya tahu itu kan untuk memperingati peran apoteker dalam memperkuat sistem kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan juga nih Kak Ros. Yaitu salah satu penyakit yang mungkin ini bisa dikatakan masuk 10 besar penyakit yang berbahaya di dunia, yaitu tuberkulosis atau TBC nih. Dan penyakit ini pun di Indonesia yang saya tahu itu peringkat kedua tuh dari dunia. Berarti kan sangat hebat sekali ya penyakitnya ya, luar biasa menakutkannya ya. Gitu ya Kak Ros ya. Oh iya, sama saya itu juga ada pengalaman juga, karena teman saya itu juga ada diagnosis TBC itu. Jadi dia sempat waktu kumpul-kumpul tuh ya sering batuk, sering demam, dan berat badannya itu turun drastis. Setiap kali ketemu tuh dia agak kurus. Setelah dicek di dokter, katanya juga di lab lah, di rongsen, di diagnosa dokter itu dia terkena TBC gitu. Dan obatnya tuh juga banyak sekali tuh. Pas saya lihat tuh, wah ini kok obat banyak sekali. Pas saya tanya ternyata dia diagnosis TBC. Mungkin Kak Ros ini sebagai apoteker ya, mungkin bisa dalam segi pengobatan, berarti mungkin bisa dijelaskan Kak Ros mungkin tentang TB itu apa, terus pengobatannya itu apa, biar mungkin teman-teman Sobat RS ini bisa tahu, bisa menjadi pembelajaran dan manfaat ya untuk teman-teman semua ini. Monggo Kak Ros. Apa itu TB? Sekilas aja ya Mas TB. Adi ya, soal penyakit TB. TB itu adalah penyakit sebenarnya yang disebabkan oleh yang namanya infeksi bakteri Mas Adi. Infeksi bakterinya itu disebut bakterinya Mycobacterium tuberculosis, yang nanti akhirnya kita sebutnya TBC atau TB itu tadi ya Mas Adi ya. Gejalanya betul sekali seperti yang teman Mas Adi alamin, kayak batuk dalam kurun waktu lama, terus penurunan berat badan yang drastis, demam, sesak nafas, atau berkeringat dingin pada malam hari gitu. Sering kayak gitu ya berarti ya. Tapi bukan berarti kalau teman-teman di rumah ada yang mengalami itu langsung diagnosis ya, langsung batuk TB ya gitu. Jadi dokter dadaannya. Ya, batuk TB. Iya, tidak boleh seperti itu boleh. Ya. Harus ada prosesnya berarti ya, ada untuk didiagnosa TB itu sendiri ya. Ada pemeriksaannya Mas Adi. Kalau misalnya di rumah sakit nih, nanti akan dicek dulu nih dahaknya, terus nanti di ronsen juga, diperiksa laboratnya juga gitu. Jadi
tidak langsung nih batuk terus TB gitu, Oh, ada enggak ya, enggak pemeriksaannya. boleh. Iya, nanti terus harus konsul ke dokter dulu juga untuk nanti penegakan diagnosanya. Berarti Seperti ada itu. prosesnya ya? Ada prosesnya, Oh. agak langsung batuk TB nih. Ingat ya gitu. teman-teman tuh, kalau temannya batuk jangan langsung didiagnosa TB, bahaya. Iya. Lah itu Jangan- kalau masalah pengobatannya sendiri Kak Ros, kan itu kan dia obatnya tuh banyak. Emang harus minum semuanya atau gimana, dan masalah pengobatannya gimana? Kan sebagai apoteker ya mungkin bisa lebih menjelaskan untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi pengobatan TB mungkin, atau enggak yang ya jangan sampai naudzubillah, jangan sampai ada yang kena ya kalau emang belum kena ya, mungkin tapi bisa menjadi pembelajaran apa? Kalau pengobatan TB, kalau kita sebutnya itu obat yang dikonsumsi itu OAT, itu singkatan dari obat OAT. anti tuberkulosis. OAT itu, ya, itu OAT ya. nanti kita singkatnya OAT gitu, lebih mudah. Kalau obat yang dikonsumsi itu biasanya dari golongan antibiotika, karena tadi kan disebabkannya oleh infeksi bakteri ya teman-teman ya. Jadi obat yang dikonsumsi itu golongan dari antibiotika. Kalau yang baru terdiagnosa TB ini biasanya antibiotika yang digunakan itu lini pertama nih, macamnya itu ada seperti rifampicin, etambutol, isoniazid, pyrazinamid, streptomycin. Nah, kalau dari obat TB itu ada dua macam ya, ada yang per oral atau diminum, ada yang injeksi juga. Injeksi disuntik ya? Disuntik. Terus habis itu yang untuk per oral itu ada macamnya lagi nih Mas Adi. Oh, ada lagi. Ada banyak lagi ya. Macam-macam lagi. Banyak ya berarti ya pengobatannya ya. Yang untuk obat yang per oral itu ada opsional ya. Nanti kembali lagi ke dari advis dokter dan kondisi masing-masing pasien ya Mas. Tergantung diagnosanya juga ya. Tergantung diagnosanya. Soalnya membahas soal TB lagi yang tadi itu tidak hanya menyerang paru-paru, bisa juga sampai ke kelenjar getah bening, tulang, atau sampai otak Mas. Oh, berarti banyak ya penyebarannya bakterinya itu tuh nggak hanya ke paru-paru aja. Gitu. Nanti dari per jenis TB-nya itu menyerang ke apa, nanti akan menentukan pengobatannya itu nanti akan seperti apa. Lalu kembali lagi ke soal obat minum ya. Obatnya itu tadi itu obatnya apa aja, terus apakah ada obat lain gitu? Kalau untuk obat yang oral tadi itu kan ada yang lepasan, ada maksudnya lepasan tuh sendiri-sendiri nih. Oh, lepasan sendiri, berpisah dia. Berpisah. Belum Jadi menyatu. kan obat antibiotika yang digunakan itu nggak hanya satu jenis, pasti kombinasi. Oh, ada beberapa. Terus ada yang lepasan, ada yang sendiri-sendiri nih, rifampicin sendiri, isoniazid sendiri, etambutol sendiri, ada yang seperti itu. Terus ada yang dalam bentuk sediaan yang mempermudah kita konsumsi nih, kita apa sebutnya itu? FDC atau singkatan dari fixed dose combination Mas Adi dan teman-teman. FDC ya, berarti lebih jadi satu ya, itu beberapa obatnya itu dijadiin satu jadi FDC gitu ya. Jadi fixed dose combination itu bahasa Indonesianya itu kombinasi dosis tetap. Jadi di dalamnya udah ada komposisi lebih dari satu jenis obat yang dijadikan satu dengan dosis yang udah ditentukan. Jadi kalau misalnya nih biasanya kita minum 4 tablet, ini tinggal satu aja udah jadi satu. Oh, mempermudah gitu ya. Betul. Jadi mempermudah pasien untuk pengobatan TB-nya. Nah, tadi kan Kak Ros juga bilang apa? Ada yang injeksi ya tadi ya? Iya. Ada injeksi. Lah kalau seandainya kita dapat apa yang pasien TB itu mendapatkan obat injeksi, kan dia nggak basic kesehatan ya, kan nggak bisa nyuntik juga. Nah itu gimana itu Kak Ros? Kalau seandainya dia dapat terapi, apa harus setiap hari ke dokter atau ke mana? Gimana itu? Kalau buat teman-teman yang memang mendapatkan terapi injeksi, nggak semua ya. Oh, nggak semua ya. Oh, berarti nggak harus orang TB dapat suntikan. Nggak harus ya. Nggak harus. Ini emang di case-case tertentu yang memerlukan itu memang ada yang obat injeksi, tapi itu nggak disuntik sendiri ya. Nggak suntik ya. Saya kira dia dapat suntik sendiri. Enggak dong. Nanti kira sabu, nggak akan digerebek malahan. Nah, itu. Untuk injeksi sendiri itu kalau dari pemerintah kan sebenarnya TBC itu ada programnya sendiri nih. Pemerintah dari pemerintah ya. Pemerintah tuh ada program TB sendiri. Jadi nanti kalau untuk teman-teman yang sedang menjalani pengobatan emang mendapatkan terapi injeksi, jangan khawatir, nanti akan ada dari petugas dari tenaga kesehatan ya tentunya ya, nanti akan datang ke rumah untuk menyuntikan. Jadi jangan khawatir, nanti akan datang setiap hari. Aman ya berarti ya. Aman. Pasti diperhatikan ya. Iya, pasti diperhatikan gitu. Oh ya, sama saya mau tanya, itu kan saya sempat tanya sama teman saya, ini obatnya banyak, terus saya tanya itu habisnya berapa bulan? Apakah TB itu emang cuma seminggu, sebulan? Kelihatannya saya lihat itu emang sebulan. Cuma kalau dari apoteker sendiri untuk pengobatan TB itu durasinya tuh berapa lama sih? Mau tanya itu. Kalau durasi pengobatan dari TB itu sendiri dimulai dari 6 bulan ya Mas Adi ya minimal. Pengobatannya itu 6 bulan. Pengobatan minimal 6 bulan, dan itu nanti bisa
lebih lama lagi atau emang 6 bulan itu nanti tergantung dari kondisi pasien dan keparahan masing-masing pasien. Jadi tidak tentu ya. Misalnya ini terus dikasih info 6 bulan, oh berarti 6 bulan aja udahlah selesai gitu. Enggak ya, berarti tergantung minimal tuh 6 bulan ya. Minimal 6 bulan. Okay. Jadi nanti tentu saja setelah melewati pengobatan nanti akan dites lagi nih, diperiksa lagi nih dari hasil ronsen lagi, nanti dicek lagi apakah emang sudah sembuh atau belum. Oh, berarti tetap ada pemeriksaan lanjutannya ya nanti ya setelah pengobatan. Seandainya didiagnosis kamu harus minum 6 bulan. Setelah 6 bulan tetap harus ada pemeriksaan lagi ya untuk memastikan pasien benar-benar sembuh. Kalau pengobatannya itu sendiri kan minimal 6 sampai 8 bulan, bisa lebih bisa kurang iya. Terus nanti itu biasanya kita bagi jadi 2 tahap Mas Adi. Oh, ada 2 tahap selama 6 bulan itu ya? Seandainya 6 bulan kita ngomongnya 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan itu nanti akan 2 tahap nih. Yang pertama itu tahap awal atau tahap intensif. Oh, beda ya? Beda. Ini biasanya itu di tahap awal ya. Tahap awal itu dari mulai pertama kali minum obat Mas Adi, dari hari pertama minum obat sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan itu. Iya, jadi kayak awal. Kita sebutnya 2 bulan pertama ya. 2 bulan pertama konsumsi obat itu kita sebut dengan fase intensif. Itu nanti jenis obatnya kalau kita secara umum itu bicarakan bisa ada 4 jenis obat nih yang digunakan dalam satu kali minum. Itu ada rifampicin, isoniazid, etambutol, dan pirazinamid. Oh, yang 4 itu ya berarti 4 awal. Itu 2 bulan awal. Terus nanti yang untuk bulan selanjutnya yang mulai dari bulan ketiga itu nanti kita akan sebut dengan fase lanjutan. Fase lanjutan. Nah, ini nanti di fase lanjutan obat yang diminum lebih sedikit Mas Adi. Oh, lebih sedikit dari yang tahap awal tadi ya. Tadi kan masih intensif nih kita. Lebih banyak minumnya, lebih banyak. Tabletnya lebih besar-besar. Oh, lebih besar-besar. Kalau yang fase lanjutan itu biasanya komposisi obatnya tinggal hanya 2. Itu rifampicin sama isoniazid aja, Mas. Ini untuk fase lanjutan berarti kalau kita tadi ngomongin 6 bulan, 2 bulan pertama udah fase intensif, kemudian fase selanjutnya berarti selama 4 bulan gitu sampai ya? tuntas gitu. Emang harus 2 tahap itu ya? Emang ada perbedaan atau enggak itu dalam fase itu? Oh iya, dibagi ke dalam 2 tahap itu karena yang tahap intensif tuh memang kita untuk membunuh kuman yang ada di dalam tubuh kita, yang si Mycobacterium tuberculosa tadi ya. Terus yang fase lanjutan itu untuk memastikan bahwa seluruh bakteri yang ada di tubuh kita itu udah tuntas. Kalau kita bahas tadi ya soal karakteristik bakterinya nih, kaitannya dengan cara kerja obatnya ya Mas Adi ya. Yang Mycobacterium tuberculosis ini tuh agak spesial dibandingkan bakteri-bakteri yang lain. Pakai telur kalau spesial. lebih spesial nih, berbeda dia karakternya. Bahaya berarti ya. Lebih dari dinding selnya dari bakterinya itu tuh lebih tebal. Lebih kuat berarti. Lebih tebal, lebih berlapis-lapis, makanya itu tadi pengobatannya lama gitu ya. Jadi butuh beberapa kombinasi obat agar memastikan emang bakteri itu benar-benar terbunuh ya. Gitu ya. Benar-benar hilang gitu ya. Makanya lama ya. Terus bakterinya itu sendiri itu bisa jadi fase dorman atau fase tidur. Jadi dia bisa kayak tidak beraktivitas nih Mas Adi. Tapi masih ternyata tubuh. Masih ada gitu ya. Jadi fase lanjutan itu fungsinya untuk menuntaskan. Berarti agar bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu emang benar-benar sudah hilang, sudah bersih. Nanti ditakutkan kayak rasanya sudah sembuh nih kita nih. Itu tadi yang tahap awal ya mungkin 2 bulan terus sudah sembuh. Terus udah ngerasa sembuh nih. Bukan berarti udah 100% sembuh. Bisa jadi di dalam tubuh masih ada bakteri yang tidur tadi ya. Terus kita berhenti minum obat, dia bangun lagi menginfeksi lagi. Terus nanti kita sebutnya jadi kambuh. Gitu ya. Nggak boleh ya berarti ya teman-teman. Ingat ya, kalau yang mungkin lagi di dinding tipis, adanya mungkin baru 2 bulan awal ya tadi ya. Saya udah agak enakan, tetap harus kita lanjut, yaitu yang tadi tahap kedua lanjutannya yang 4 bulan sampai selesai itu tadi ya, sampai benar dinyatakan sembuh. Itu ya, ingatkan teman-teman ya, kita harus tetap rutin kita minum obat TB itu sampai tuntas. Ngomong-ngomong obat TB sampai tuntas kan 6 bulan ya itu ya Kak Ros ya. Bahkan ada yang kadang 8 bulan lebih. Itu ada efek samping nggak sih kalau mengkonsumsi obat TB tersebut? Kayak gitu, ada efek sampingnya mungkin yang ditimbulkan dari konsumsi obat atau gimana, itu ada enggak? Kalau kita membicarakan efek samping itu ada 2 pilihan ya Mas. Bisa muncul, bisa tidak. Enggak semua orang berarti ya. Semua orang ya. Jadi terus jangan takut minum obat TB, takut nanti efek sampingnya
kenapa-kenapa atau jadi tambah sakit ke ginjal, ke hati atau apa gitu ya pasti ya masyarakat awam mikirnya. Tapi jangan berpatokan seperti itu. Kalau efek samping itu, kalau kita sebagai apoteker pasti akan menyampaikan, mengedukasi ke pasien nih, kayak nanti efek samping yang kemungkinan akan sering muncul nih pada obat tersebut, bukan berarti akan muncul ya. Contohnya nih misalnya obat rifampicin ya, kan obatnya warna merah itu. Itu ya, saya lihat tuh merah itu kayak merah-merah. Kalau orang bilangnya obat merah nih, obat merah. Rifampicin. Bukan betadin. Bukan. Obat merah itu nanti efek yang paling sering muncul itu buang air kecilnya jadi merah. Bisa ya, itu bisa, yang ngaruh ke air kencingnya itu ya. Soalnya kan nanti kan obat di dalam tubuh akan dieliminasi, dikeluarkan dalam bentuk urin salah satu contohnya. Jadi nanti kalau teman-teman yang sekarang lagi di rumah menjalani pengobatan TB, jangan panik kalau tiba-tiba buang air kecil merah terus waduh aku tambah sakit apa lagi nih. Ini apa nih darah, malah takut ya. Iya, terus jadi berhenti minum obat, jangan sampai. Itu emang efek sampingnya ya. Itu emang efek samping. Terus efek samping yang lainnya yang mungkin muncul itu seperti mual muntah, terus gatal, kesemutan, kebas. Selagi itu masih ringan, masih tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak apa-apa. Nanti bisa dikonsultasikan ke dokter. Kalau misalnya ada efek samping yang mungkin udah agak serius, harus segera menghubungi tenaga kesehatan untuk menyampaikan keluhannya itu ya, kalau emang ada yang berlebihan gitu ya. Ada keluhan yang serius misalnya sampai sesek atau atau gatal hebat gitu itu baru dikonsultasikan. Nanti dikonsultasikan. Jadi nanti setiap konsultasi bisa diinformasikan ya, kalau selama mengkonsumsi obat itu ada efek yang tidak diinginkan yang muncul, nanti biar bisa ditanggulangin oleh dokter nanti, biar dicarikan solusinya gitu. Nggak usah takut ya teman-teman ya, kalau yang mengkonsumsi obat TB mungkin di sini ada, nggak usah takut kalau ada mungkin pipisnya nanti merah. Tapi kan nggak semua orang ya Kak Ros ya, nggak semua orang aman-aman. Sama itu mungkin ada cara kan obat TB ini kan spesial ya, kan dijelaskan bakterinya spesial. Lah itu untuk obatnya itu cara mengkonsumsinya itu juga ada yang spesial apa enggak? Apa kayak minum obat obat demam mungkin parastamol Kak, tinggal minum aja atau gimana? Apa ada yang spesial enggak untuk meminum obat TB ini? Dalam konsumsi obat TB itu kita kalau sebagai apoteker kita tekankan ke 3T ya Mas Adi. 3T itu enak. T itu 3T itu singkatan ya. Yang pertama tepat dosis. Yang kedua tepat cara pemberian. Terus yang ketiga tepat waktu pemberian. Kita bahas satu-satu ya. Tadi tepat dosis. Tepat dosis. Tepat cara pemberian sama tepat waktu pemberian. Yang pertama satu-satu ya. Yang tepat dosis dulu. Minum obat sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter. Misalnya nih harus minum 2 tablet. Ya sesuai, harus 2 tablet. Jangan terus di rumah ngide biar cepat sembuh 4 gitu. Enggak langsung semua. Itu biar cepat habis ya. Enggak boleh ya? Iya, nanti overdosis enggak boleh. Kurang juga enggak boleh. Terus karena aku kok malas minum banyak ya, terus dikurangin ya. Terus itu nggak boleh, nanti takutnya obatnya nggak efektif ya. Yang pertama tepat dosis, yang dosisnya kedua kurang juga ya. Terus yang kedua tepat cara. Ini tepat cara. Jadi sesuai instruksi yang diberikan. Misalnya pada pasien dewasa nih, tablet harus ditelan utuh. Ya harus ditelan utuh gitu, jangan dikunyah atau dipotong. Nggak boleh ya, nggak boleh harus ditelan utuh. Terus kalau untuk anak-anak nanti disediakan dalam bentuk 2 pilihannya Mas Adi, ada puyer atau tablet dispersible kita sebutnya. Kalau yang obat TB-nya tadi obat TB ya, kalau misalnya ke anak-anak. Obat TB juga bisa menyerang ke anak-anak ya. Terus kalau yang puyer seperti biasa ya, pada umumnya minumnya dilarutkan dengan air. Kalau yang tablet dispersible dia bentuknya itu emang tablet, tapi nanti dia tinggal dilarutkan dengan air, dikasih air nanti larut sendiri Mas Adi. Mempermudah juga ya itu. Mempermudah buat anak-anak, kan anak-anak sulit ya kalau untuk menelan tablet itu ya. Terus kalau konsumsi obat TB itu sebaiknya itu sebelum makan atau pada saat kondisi perut kosong. Apa itu perut kosong itu? Perut kosong. Apa enggak ada apa-apanya perutnya terus baru minum? Enggak ya? Enggak apa. Jadi perut kosong itu kondisi perut tidak ada makanan. Soalnya kita kalau membahas soal obat TB itu baik diserap ke dalam tubuh itu dalam kondisi perut
kosong atau tidak ada gangguan makanan nih. Soalnya kalau perut kita ada makanan, nanti penyerapan obat di dalam tubuh itu akan kurang efektif, kurang maksimal ya nanti ya. pengobatannya akan kurang efektif juga, maksimal gitu juga. Nah kalau perut kosong itu biasanya kalau kita menyarankan kalau pada anak-anak biasanya kita suruh minumnya pagi bangun tidur gitu kan. Sebelum makan pagi, sebelum beraktivitas kan kondisi perut lagi kosong ya. Lapar-laparnya ya itu ya. Lapar-laparnya minum obat dulu. gitu. Terus kalau misalnya pada dewasa bisa dikasih pilihan juga sebelum tidur Mas Adi. Jadi malam. Jadi biar enggak terlupa nih kalau pagi kan sibuk beraktivitas, malam bisa diminum malam hari. Itu juga sama mau tidur paling tidak kalau jeda dengan makan malam itu paling enggak 2-3 jam setelah makan malam. Setelah makan malam gitu ya. Soalnya kan pengosongan lambung itu estimasinya sekitar 2-3 jam. Gitu ya. Terus yang yang terakhir kurang satu lagi. Oh iya, T-nya kan satu ya, tepat dosis sudah, tepat cara sudah, tepat waktu pemberian. Jadi misalnya nih teman-teman yang sedang menjalani pengobatan di rumah dapat saran pengobatan sebelum tidur ya, sebelum tidur terus malam-malam terus gitu Mas Adi. Setiap hari sebelum tidur malam ya, bukan sebelum tidur siang. Oh ini sebelum tidur, siang juga minum gitu. Kalau minumnya malam ya rutin malam terus seperti itu. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong tentang obat TB ya kan, itu kan berarti kan panjang ya, banyak ya, tadi hampir 6 bulanan ya, itu kan obatnya banyak ya. Sebagai Kak Ros nih ya, sebagai apoteker mungkin bisa ngasih masukan, itu obatnya itu disimpan di mana kan tuh banyak, 6 bulan tuh satu karung satu karung beras itu ya, mungkin bisa ngasih pengetahuan buat teman-teman, mungkin obatnya disimpan di mana atau gimana, apa emang satu karung itu dibawa atau gimana? Oh iya masih. Untuk pengobatan kan memang selama 6 bulan ya, tapi untuk obat tidak kita langsung kasih. Tidak ya, enggak langsung 6 bulan ya. Saya kira langsung 6 bulan enggak ya. Enggak, soalnya kan nanti kalau misalnya sedang menjalani pengobatan TB itu nanti tetap akan ada kontrol Mas Adi ke dokter. Ada kontrolnya. Tetap ada kontrol, entah itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan bisa sambil memantau kondisi pasien nih, apakah membaik, memburuk, atau nanti di tengah-tengah akan ada perubahan dosis pemberian atau obat gitu. Tetap ada kontrolnya. Jadi nanti obatnya akan diberikan sesuai dengan tanggal kontrol berikutnya. Misalnya kontrol selanjutnya 1 bulan setelah ini nih, nanti kita kasihnya ya 1 bulan aja ya. Gitu sesuai. Ya. Habis dari dokter langsung 6 bulan kita kasih ke pasien. Aman gitu. Nah itu untuk penyimpanannya tadi gimana? Penyimpanannya kalau misalnya teman-teman di rumah punya kotak P3K atau kotak obat, bagus disimpan di situ. Yang penting ketentuannya berada di suhu ruang. Di suhu ruang ya. Di suhu ruang biasa aja, terhindar dari sinar matahari. Lemari es nggak perlu. Nggak perlu dimasukin kulkas ya. Perlu dimasukin kulkas, terhindar dari sinar matahari. Kering ya, terutama kering, jangan basah atau lembab. Terus habis itu hindarkan dari anak-anak. Kayak permen ya kan, merah ya. Kira nanti permen. Diminum. Berarti jangan ditaruh di toples permen itu obatnya, nggak boleh ya. Jangan ditaruh sembarangan. Oke. Sama masalah pengobatan TB itu kan tadi 6 bulan, 8 bulan itu kan harus diminum setiap hari ya, terus-menerus tanpa putus. Ini seandainya mungkin di sini mungkin ada teman-teman yang didiagnosa TB kok lupa tidak minum obat TB pada hari itu, seandainya kelewat, lupa. Itu ada efek sampingnya atau enggak, efek yang lainnya ada itu dari lupa meminum obat TB? Dari lupa minum obat TB ya. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan selalu tidak capek ya Mas Adi ya, mengingatkan untuk jangan sampai lupa, jangan sampai terlewat. Kalau misalnya nih, jangan sampai ya, tapi ya kalau misalnya terlupa selama masih kurang dari 12 jam, boleh nih langsung diminum. Misalnya harusnya minumnya pagi, terus ingat jam siang atau sore bisa langsung diminum. Tapi kalau lebih dari itu bisa di next ke dosis selanjutnya nih besoknya. Tapi jangan didouble ya Mas Adi. Nggak boleh didouble ya. Buat teman-teman di rumah nggak boleh didouble gitu. Saya ini lupa minumnya 4 tablet, terus aku lupa, terus biasanya makan 4 tablet. Langsung dirapel langsung 8 tablet nggak boleh ya? Nggak boleh, nanti jadinya overdosis. Nggak boleh, tetap. Sanilo berarti tetap harus dikonsulkan lagi ke dokter ya. Terus kalau terlupa juga bisa langsung menghubungi tenaga kesehatan. Begitu. Itu ada efek sampingnya ya, Sanilo lupa terus beberapa kali lupa, ada efek sampingnya yang lebih lainnya mungkin
nanti TB-nya lebih parah atau gimana, ada enggak? Kalau misalnya terlupa nih, misalnya aduh lupa 1 hari nggak apa-apa lah ya. Kalau terus habis itu dia minumnya lompat-lompat nih, kayak mut-mutan pasien ya. Kadang hari ini minum besok enggak, hari ini minum besok enggak gitu, males gitu. Nah itu nanti takutnya setelah pengobatan itu dia tidak tuntas. Jadi saat kontrol lagi dia pemeriksaan, ternyata TB-nya masih ada gitu. Nah itu nanti kita sebutnya gagal pengobatan Mas Adi. Gagal pengobatan berarti ya. Pilihannya bisa mengulang lagi dari awal nih. Jadi kalau buat teman-teman nih udah menjalani pengobatan TB nih konsisten udah sampai bulan ke-5, terus habis itu di bulan ke-5 udah patah semangat, motivasinya hilang nih. Itu jangan ya, nanti sayang banget soalnya nanti harus mengulang lagi dari awal gitu ya. Diulang awal. Terus kalau resiko yang lebih serius lagi nanti bisa aja nih dari penyakit tadi itu jadi bermutasi, jadi lebih parah Mas Adi. Lebih parah ya teman-teman. Berarti malah kalau kita lupa terus di tadi apa dia gagal penyembuhan tuh berarti malah bisa lebih parah ya? Bisa lebih parah. Jadi misalnya nih ada pasien udah sampai putus berobat, kita nyebutnya putus obat. Putus obat ya. Bukan putus hubungan. Saya kira putus hubungan. Putus obat nih sampai 1 bulan, 2 bulan dia kayak karena terlalu sibuk ya terus lupa sampai terlewat lama sekali. Itu nanti biasanya kita akan ada melakukan pemeriksaan lagi nih Mas Adi. Jadi kalau kita bahas lagi soal bakterinya kembali lagi ya ini ya, bakterinya ya. Bakterinya agak nakal nih. Dindingnya tebel-tebel tadi ya. Tebel itu terus dia tuh bisa bermutasi Mas Adi. Dia bisa karena berubah wujud karena dia sudah terpapar antibiotik nih terus nih kita dalam jangka waktu panjang, terus on off juga. Itu nanti bakterinya bisa bermutasi nih, dia jadi resisten terhadap antibiotik yang kita berikan. Obat-obatan yang sebelumnya tadi ya nggak mempan lagi. Iya, obat-obatan yang tadi sudah kita berikan jadi nggak mempan lagi gitu. Nah, terus itu ada obat baru lagi atau gimana Kak? Kalau kita dalam kesehatan nih, dalam medis menyebutnya ada 2 jenis TB Mas Adi. Ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis TB. Yang pertama tadi TB sensitif obat yang pertama, mungkin teman Mas Adi baru yang pertama awal kali itu terdiagnosa ya. Terus yang kedua itu TB RO atau resisten obat. Jadi itu bakterinya dalam tubuh itu udah resisten terhadap antibiotik lini pertama yang tadi kita berikan gitu. Nggak mempan sama obat. Nggak mempan. Jadi bakterinya tetap berkembang, bermutasi gitu. Memperparah ya berarti ya. Iya, menjadi lebih parah, lebih ganas. Terus itu berarti ada pengobatan lainnya lagi atau macam obat lain lagi yang untuk yang resisten itu? Kalau untuk yang resisten itu untuk terapi pengobatannya berbeda, akan ada lagi sendiri Mas Adi. Efek sampingnya obatnya nanti yang akan diberikan itu lebih banyak. Yang pertama lebih keras karena tadi antibiotik yang pertama kita kasih udah nggak mempan. Terus tambah yang lebih keras lagi. Durasi pengobatannya pun lebih lama lagi loh Mas Adi. Durasinya lebih lama lagi gitu. Berapa itu? Kan yang tadi 6 bulan sampai 8 bulan. Kalau yang resisten itu TB resisten berapa lama? Resisten itu kita bagi 2 nih, ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Yang jangka pendek sendiri itu 9 sampai 11 bulan. 11 bulan. Hampir setahun. Nah, itu terus kalau yang jangka panjang itu bisa 20 sampai 24 bulan. 2 tahun itu. 2 tahun. Pengobatan aja, minum obat terus aja, ya. Iya. Setiap hari minum obat selama 2 tahun. Iya. Wah, itu ya lumayan lama ya kalau sampai lupa ya. Terus nanti juga efek sampingnya juga yang dirasakan akan lebih serius lagi dibandingkan yang obat-obat awal tadi, karena obatnya yang diberikan kan lebih ragamnya lebih banyak. Minum obatnya juga lebih lama gitu Mas Adi. Makan waktunya lebih lama, terus kenyamanan pasien juga kan pasti akan kurang nyaman ya. Setiap hari minum obat ya selama 2 tahun itu wah. Nah itu seperti itu. Kayaknya nggak nyaman ya. Untuk TB resisten obat itu berbahaya. Ini ya teman-teman ya tadi ya, kalau sampai seandainya mungkin di sini ada yang didiagnosa TB awal, itu disarankan untuk rutin minum obat ya, tertib minum obat, jangan sampai TB-nya itu menjadi TB RO, resisten. Nah, karena kalau sampai TB-nya itu bakteri mutasi, itu bisa pengobatannya bisa sampai 2 tahun, malah lebih lama lagi. 6 bulan lupa, apalagi yang 2 tahun ya. Jangan sampai ya, kita harus jaga terus minum obat. Ya mungkin ini dari Kak Ros ini ya. Mungkin ada tips minum biar jangan sampai lupa minum obat TB itu biar
jangan sampai lupa. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar dia tidak lupa dalam mengkonsumsi obat TB tersebut. Oh iya, sebagai tips aja ya buat teman-teman yang di ya. rumah lagi menjalani pengobatan TB saat ini, bisa dengan masang nih set alarm di HP masing-masing. Kita kan generasi digital ya sekarang ya. Anak TikTokers. Sekarang kan banyak itu kan aplikasi, banyak nih ada aplikasi untuk mengingatkan minum obat itu ada. Jadi nanti bisa di setting aja supaya biar jangan sampai terlupa, apalagi kita sibuk beraktivitas jangan sampai lupa. Terus kalau misalnya dirasa akan berpergian jauh, healing nih. Oh ya, lagi healing ya ini. Iya, jangan lupa untuk dibawa. Takutnya lupa ya. Terus jangan nanti mengeluhkan, aduh lupa minum obat kemarin habis healing gitu. jangan sampai tetap harus minum obat. Bisa dengan hal lain juga nih Mas Adi, lingkungan sekitar kita, support itu penting. Pengaruh ya, iya, itu keluarga, support system ya kita support nyebutnya. system. Support system. Iya. Yang punya ayang jangan lupa suruh ayangnya ngingetin ya. Iya, kalau misalnya itu lingkungan jangan sampai terus mendiskriminasi nih, terus kamu TB aku nggak mau deket-deket sama kamu, itu jangan. Batuk terus kok. Iya, kamu batuk terus, jangan sampai. Jadi kita sebagai masyarakat kalau ada lingkungan di sekitar kita yang terkena TB, kita harus support, soalnya support itu sangat membantu sekali ya untuk memotivasi pasien untuk tetap meminum obat agar cepat sembuh juga. Karena minum obat dalam jangka waktu lama itu juga berat ya Mas Adi. Tekanan tersendiri nih. Setiap hari harus minum obat banyak lagi gitu. Jadi lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh untuk teman-teman, jadi support ya, tetap support. Itu ya teman. Mungkin ada tips juga mungkin bagi teman-teman yang mungkin di sekitarnya mungkin ada yang terkena TB. Itu yang harus dilakukan apa mungkin ya? Apa PMO tadi ya mungkin ya, keluarganya mungkin keluarganya ada yang kena TB, terus temennya yang harus dilakukan mungkin bisa dikasih itu masukan, tips juga ya buat teman-temannya. Jadi TB itu bisa menyerang ke rentan menyerang ke pasien yang imunitasnya rendah Mas Adi. Bermacam-macam nih, bisa kita orang normal aja bisa kayak kadang imun kan bisa naik turun ya, emang kita lagi kelelahan atau apa itu imun bisa drop, atau pasien dengan lanjut usia 50 tahun ke atas, pasien dengan HIV, dengan komorbid penyakit, itu memang dia harus lebih hati-hati ya untuk kalau misalnya ada dekat dengan pasien TB. Selalu pakai masker ya berarti ya? Selalu pakai masker, untuk pasien TB-nya sendiri juga harus pakai masker, terus batuk tidak sembarangan karena ada caranya ya. Ada etikanya sendiri. Iya. Di YouTube banyak kalau misalnya teman-teman ada etika batuknya tuh ada sendiri agar tidak menyebarkan atau menularkan ke teman-teman atau masyarakat sekitar. Batuknya itu, terus PMO-nya harus selalu menggunakan masker juga sama, terus meningkatkan imunitas masing-masing. Olahraga, makan enak ya. Makan enak apa bergizi? Makan bergizi kan makan enak ya. Enak belum tentu bergizi ya Mas Adi ya. Harusnya bergizi ya. Vitamin, olahraga, terus PHBS itu penting sekali itu. Apa itu PHBS? Penerapan hidup bersih sehat ya. Iya. Jadi selalu cuci tangan, selalu membersihkan lingkungan di sekitar kita gitu. Itu perlu banget ya. Itu perlu banget agar kita tercegah. Kan karena kita kalau beraktivitas di luar nggak tahu nih kita berpapasan dengan siapa, sakit apa gitu. Jadi harus aware. Mungkin itu ya Kak Ros ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk sobat RSWN dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Mungkin ada pesan-pesan. Buat pesan-pesan ya. Untuk teman-teman nih yang di rumah sedang menjalani pengobatan TB, harus di mindset ya. TB itu pasti sembuh. Asal minum obat dengan tepat dan rutin gitu. Jangan termakan mitos ya Mas Adi. TB itu menyerang masyarakat miskin atau penyakit menurun, jangan percaya. Ini mitosnya banyak ya. Gitu ya. Bisa sembuh asal rutin mengkonsumsi obat rutin gitu. Itu yang pertama ya tadi ya, tepat waktu, rutin gitu ya. Terus sebagai kita masyarakat awam, jika ada pasien atau teman terdekat kita nih, saudara terdiagnosa TB, jangan didiskriminasi, jangan dijauhi, tetap disupport untuk kita bantu untuk kesembuhannya. Iya, agar dia menyelesaikan pengobatan sampai selesai, sampai tuntas. Gitu ya. Terima kasih ya Kak Ros ya buat podcast hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, sobat RSWN dan teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini. Kesimpulannya yaitu ingat, penyakit TB itu bisa sembuh asalkan
minum obat secara rutin dan tuntas selesai sesuai anjuran dokter dan jangan patah semangat. Dan untuk teman-teman semuanya yang keluarganya mungkin sahabatnya ada yang terkena penyakit TB, perhatian kecil yang diberikan akan sangat berarti untuk pasien TBC. Terima kasih teman-teman semuanya, sobat RSWN dan Kak Ros juga mungkin ada terakhir? Ada terakhir Mas Adi, Apa? tambahan selipan sedikit. Apa? Ada TOS TB. Oh, Itu ada TOS TB programnya ya. kita, Ya udah, Jadi sebelum TOS-nya gimana ini sebelum kita TOS, tutup juga ya? Iya. TOS itu singkatan. Apa TOS? Temukan, obati sampai sembuh gitu. Oh gitu Iya, ya. jadi kayak gini Berarti ya, kita TOS tutup TB. dengan TOS TB aja Iya, ya. boleh. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Kita tutup podcast kali ini dengan TOS TB. TOS TB ya. Gimana Temukan, TOS? obati, sembuhkan. Sembuhkan. Terima Oke, kasih. terima kasih.